Hey, selamat pagi. Aduh, Dave Hendrik kembali menyapa teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave. Kali ini masih edisi istimewa Brunch with Dave to go. Nih, saya hadir bawa coffee, snacks. Kita akan kembali mengunjungi ini hari kedua nih, pemotretan dan juga syuting movie issues. Kalau di list kita, ada Angga Yunanda, ada Marsha Timothy, ada Mawar Eva. Tuh ya, coba kita tengok ya siapa aktor-aktor kita yang sudah bersiap bersolek untuk pemotretan sambil kita bawakan snacks dari Starbucks. Who would like coffee? Yep. Who wants some coffee? Ja, hai sayang, coffee? Ice coffee. Ice coffee for you, madam. Dong, tuh, sedotan. Tuh, monggo. Angga, ice coffee. Silahkan. Tuh, ya. Ini Mawar ya? Ya, hai. Ice coffee for you. Tuh, ya. Yang lain menyusul ya. Marsha Timothy baru pulang dari Disneyland. Aku lihat di Instagram. So Disneyland is your birthday wish? Yeah, it's actually sebenarnya Disneyland itu my daughter's wish. Tapi kebetulan perginya pas ulang tahun gue. Jadi gue kayak langsung, ulang tahun mami di Disneyland. Jadi kayak agak, tapi kan ini aku yang mau pergi. Oh, dideketin katanya. Oke. Aku nggak mau merusak Sorry. tatanan bajunya Mas Bian, jadi klip itu tempel. Mas Boy. Aku rusak. Bicara mengenai birthday wish, Iya. what's your birthday wish this year? Nggak punya birthday wishnya tuh kemarin nggak kepikiran karena memang sebelumnya dari berangkat itu dari merencanakan liburan itu sebenarnya memang untuk merealisasikan keinginannya Jizzy dari beberapa tahun yang lalu. Jadi terakhir dia ke Disneyland itu dia umur 2 kalau nggak salah. Tapi itu ternyata sangat memorable banget buat dia. Dia tuh inget banget dan dia tuh kayak sejak itu kayak kalau liburan aku pengen ke Disneyland lagi. Terus sampai dia umur 4 kita sempet lagi ke Jepang tapi memang nggak ke Tokyo. Kita ke Osaka. Jadi nggak ke Disneyland. Terus ternyata pandemi. Ya kan, pandemi aja udah 3 tahun lah ya hampir sendiri. Dan itu belum terjadi ke Disneyland itu. Akhirnya ya gue sama Vino akhirnya bilang kayaknya kita harus deh gitu bawa dia ke Disneyland karena dia umur 9, sebentar lagi dia akan besar dan kayaknya momennya akan beda ketika dia umur segini sama nanti gedean lagi dia ke Disneyland gitu. Jadi ini kan masih anak-anak banget dia gitu. Jadi ya udah akhirnya memikirkannya lebih ke situ dan ternyata terjadinya itu setelah tahun baru dan ternyata pas ulang tahun gue. Jadi nggak sempet tuh gue mikirin birthday wish. Oh, wow. Gemes ya? Gemas ya ibu sejati. Jizzy, kalau kamu kurang aja nanti kita putarkan episode ini ya. Iya. Buat mamamu. Kalau Disneyland adalah most memorable memories untuk GC, at least up until now. Kalau Caca, most memorable memories as a child, apa yang paling ingat kira-kira? Gini, gue tuh waktu kecil orang tua gue tuh bukan tipe yang kayak setiap weekend keluar gitu. Tapi yang sangat memorable dulu itu adalah setiap kenaikan kelas itu biasanya gue mengunjungi nenek gue dari nyokap di Belanda. Jadi itu kayak Juni Juli itu udah ditunggu-tunggu karena gue pengen ketemu oma gue waktu itu di sana. Karena lucu sih sebenarnya kalau dulu tuh ya memang belum ada handphone segala macam ya zaman itu. Jadi gue tuh tulis-tulisan surat sama oma gue. Iya lucu banget. Cuman gue sayang banget kayak banyak banget yang gak kesimpen tuh. Sering banget kirim-kiriman surat. Jadi kayak setiap Juni Juli tuh excited mau ke tempat nenek gue. Padahal waktu kita ke Belanda tuh gue juga nggak traveling kemana-mana juga, di rumah dia aja gitu sebenarnya. Kayaknya yang paling terkenang itu, dan di sana juga pertama kali ngalamin kayak ngelihat salju gitu. Itu padahal masih kecil banget tapi nempel loh. Itu tuh memori kayak gitu di anak-anak tuh ternyata sangat membekas, yang semoga bukan yang traumatis juga, tapi
yang berkesan yang indah buat anak-anak itu juga ingat terus. Bahkan sampai the smell of winter itu gue tuh masih ingat gitu Dan waktu itu. membayangkan itu dan menceritakan itu aja sekarang kan it kind of give you a sense of warm fuzzy feeling inside ya. Banget. Terakhir, ini kan jago banget nih ya, dia kalau foto tuh selalu hasilnya bagus, at least buat kita para penggemarnya. Iya Don? Kan tergantung fotografer, lighting, dan Ayo. cahaya universal. Oh, tapi kan adonannya. Pengen tahu dong, bentar lagi kan kita akan ngelepas Marsha di set pemotretan nih, ya. Melepas deh. Oh iya, we're going to set you free. And have any good side? Kalau gue PD-nya tuh dari kanan. Oh gitu. Mm-mm. Oh, so this angle. This angle tadi aja gini, gue bilangnya sini dong, katanya angle gue kalau foto dari kanan. Tapi Oh. kadang-kadang fotografer beda-beda. Oh, okay. Ada yang kayaknya gue memberikan kanan kayak coba ke sana gitu. Jadi gue nggak tahu sebenarnya. Oh. Kalau dari guenya sendiri gue lebih suka ngeliat foto gue dari kanan. Tapi kadang-kadang yang motret tentunya yang ngeliat di monitor di layar pastinya kan lebih tahu ya. Jadi ya gue sih mengikuti arahan aja. Oh, berarti you are also open for a request walaupun senangnya dari kanan, rasa catchingnya dari kanan, kalau diminta kasih kirinya dong. Iya, gue penurut. You are willing. Gue penurut ya. Apa kasih tips dong, kan banyak juga ya aktor, aktris, pekerja seni yang bukan foto model gitu. Ketika diwajibkan untuk foto, terus aku tuh bingung deh, nggak tahu harus bergaya di depan kamera gambar gitu. Any tips? Enggak tahu. Aku malu loh. Kasih tips-tips. Enggak ada tips-tipsnya. Ya? Enggak ada. Kayaknya kalaupun kayak orang bilang bisa, kayaknya karena ya learning by doing dari awal, dari dulu. Begitu. Karena kan mulainya sebenarnya bukan film, memang model iklan. Iya, makanya I nanya. Ai nggak tahu waktu itu. Aku mau nonton, nanti Marsha pemotretan di bawah, aku mau lihat dia bergaya kayak apa, terus kita kasih lihat bocorannya ya ke yang nontonnya. Aku jadi kaku dari sekarang nih, harus pikir nanti gue Aku gimana dibalik itu. selimut Teca. Thank you for sharing. Sama, thank you. Satu bintang muda yang juga ikut mewarnai pemotretan movie issues Bazar kali ini adalah Mawar Eva. Hai. Halo, hai. Bajunya mewah sekali. Iya, terima kasih. If you can choose any color, what color do you think represent you the best? Aku suka banget kalau misalnya untuk outfit, aku suka banget warna putih dan juga marun, Kak. Putih dan marun. Iya. Any particular reason? Aku nggak tahu ya, aku ngerasa lebih pede aja ketika pakai baju putih atau warna marun gitu. Iya, ngerasa kayak beda gitu. Di pemotretan ini bajunya Yogi ini quite challenging buat Mawar, paling challenging. Ketat, berat pula. Anyway, tema pemotretan untuk Mawar kali ini adalah film Arisan. Iya. Arisan kan salah satu kegiatan sosialisasi nih. Kamu sendiri, pilihan kegiatan sosialisasi yang paling nyaman buat kamu apa? Apa ya? Mungkin ngumpul bareng teman-teman, tapi mungkin nggak arisan gitu. Iya, jadi mungkin ya ngumpul terus ngobrol gitu. Oke. Nih, pengen membahas kalau begitu mengenai persahabatan. Ya. How would you describe friendship in your 20s? Ya, 21 tahun sekarang. Oh, lagi seru-serunya. How would you describe friendship in your? Mereka juga keluarga aku sih, karena apa ya, ketika lagi ngerasa seneng ataupun sedih, mereka selalu ada buat aku. Jadi sangat-sangat bersyukur dikasih teman dan sahabat yang sangat-sangat baik, dan kita pun saling mengerti satu sama lain. Pengen tahu apa yang akan terjadi seumpama kamu punya toxic friendship, toxic friends. Sepertinya mungkin kalau aku udah tahu, aku bakalan agak sedikit jaga jarak sih, Kak. Karena apa ya, akan lebih baik juga buat diriku sendiri kalau misalnya nggak melanjutkan hubungan pertemanan yang toksik itu gitu. Teman yang suportif buat kamu, teman yang seperti apa? Teman yang suportif pastinya teman yang ada ketika kita senang ataupun sedih. Terus juga senang dengan apa yang kita lakukan juga, apa yang kita sukai. Dan puji Tuhan teman-temanku suportif semua. Sayang banget sama mereka. Dan mereka juga mendukung perkembangan karir kamu? Would you say so? Iya, puji Tuhan. Are they also your biggest critics?
I think so. Tolong disebutkan dong sapa 5 teman kamu kalau begitu yang menurut kamu on top of your mind now. Ada Sarah Tufahati, Brian Domani, ada Vanessa Kamga, ada Helen Kamga, dan juga ada adiknya Braxton Kamga. They are my best friends. Oh, there you go. We have that nice support system for you. Thank you for sharing with us. Thank you. Terima kasih. Sekarang kita akan mengunjungi ceritanya ini area maskulin. Isinya aktor-aktor cowok ya. Ada Mas Arswendi. Aduh, aku feelingnya ngeri-ngeri sedap bertemu dengan aktor yang ini ya. Terus ada Sal Priadi, ada Umay Shahab, ada Martino Leo. Siap aksi. Big fun. Kopinya juga ada. Anyone? Kiri kanan. Hi. Hello. Coffee. Yes, this is for you. Hi. Coffee. Yes. Halo. Nggak pakai sedotan? Go great. Mas, coffee. Nah. Tadi ketemu di sini sepi, kamu datang di sini. Iya kan? Crackernya baru nyampe. Ada sisa satu istimewa buat kamu. Ya, yang lain nyusul ya. We'll be back. Looking handsome in Gucci, Mas Arswendi is the new godfather kayaknya kalau tampilan. Mas, sebelum nanya, I have to thank you for movie Ngeri-Ngeri Sedap. Karena nonton film itu bersama keluarga. Setelah menyaksikan film itu mengajak ponakan-ponakan aku untuk mencari tahu keluarga mereka kayak apa, pamannya. It give them a sense of interest gitu untuk kenalan sama anggota keluarga yang lain yang selama ini tuh nggak pernah ada gitu. Did you get that a lot from people after watching the movie? Enggak juga. Keluarga ini keluarga yang diciptakan oleh si penulis tentunya sama Bene, tapi ambil model dari keluarga Batak yang sudah ada. Jadi dia, saya pikir ini problem anak-anak sekarang, problem kamu juga kali ya kalau kamu paham. Artinya kan kalau orang tua di kampung, telepon, sibuk, ini segala macam bla 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 bla. Dan ini ada satu akal yang akal yang konyol, ya. Tapi justru mungkin yang membuat menarik film ini, ada si suami istri bersenario untuk melakukan perceraian. Nah kalau di Batak tuh kan nggak ada cerai-cerai itu kan, jadi tapi juga menunjukkan bahwa anak-anak Batak yang di kota masih punya darah adat yang kuat juga. Mereka kan kalau mereka nggak punya ya biar aja cerai lah, hanya sekarang kan. Makanya mereka semuanya yang ada di luar itu berunding untuk kembali ke situ. Dan disitulah peristiwa dimulai terjadi. Angin segar banget, seperti kata Mas Arswendi, film itu memberikan colekan buat generasi muda. Ya. Jangan lupa juga pada adat istiadat kita sebagai orang Indonesia, karena itu kan kekayaan kita sebagai bangsa. That's right, betul banget, setuju banget kamu. Mas Arswendi tuh mengawali karir dari dunia teater, benar nggak sih Mas? Betul. Saya pertama, guru saya pertama adalah Tati Mulyati. Tati Mulyati adalah salah satu dosen di IKJ. Waktu itu saya masuk masih LPKJ. Tapi karena saya kurang pinter di kelas, jadi saya sering bolos. Satu kali saya pergi ke Bali, kurang lebih setahun setengah lah bertualang bermain-main gitu. Zaman itu kan kuliah masih bisa cuti gitu. ada cuti kuliah, ada cuti. Balik saya belajar di sana dengan seorang dalang nyantrik. Jadi lebih kepada tradisi, ya, bawain wayang, nyiapin oncor, kalau dia mau mau mendalang gitu, Pak Sija namanya. Nah, sebelumnya saya juga belajar sedikit tari topeng tabel sama Pak Rinde almarhum, ya. Ada Pak Tutur, ada beberapa lah. Cuman karena saya ini kurang intens, jadi sepotong, tapi saya ngikutin terus kayak gitu. Kalau istilah anak zaman sekarang, Jack of all trades. Jack of all trades. Apa itu?
Macam-macam rupa-rupa bisa seni. Ya, bisa semua tapi nggak ada yang ahli. Tinggal pilih. Mau bisa semua satu tapi expert. Zeleb. Oke. Aku pengen nanyain dong Mas dengan pengalaman Mas Arswendi, rasanya tepat kalau aku nanya. Aku beberapa kali ngobrol dengan tamuku di acara Brunch with Dave di Harper's Bazaar Indonesia. Beberapa aktor suka merasa susah melepas peran mereka ketika udah selesai syuting nih, terus masuk ke dalam kehidupan pribadi gitu. Apa sih sebetulnya cara paling mudah mungkin ya untuk melakukan hal itu? Saya kurang tahu karena saya nggak punya pengalaman itu. Saya begitu selesai, saya mencoba kembali kepada diri saya gitu. Jadi boleh ditanya sama yang punya pengalaman, saya nggak tahu. Oke. Kenapa nih? Kalau gitu, kalau yang gini Mas Arswendi bisa menjawab. Untuk generasi muda zaman sekarang, Ya, aktor kan banyak banget sekarang bermunculan, darah-darah muda. Apa message yang Mas Arswendi ingin berikan kepada para penerus nih atau aktor muda to be able to make it like you? Ya nggak usah terlalu dipusingkan untuk menjadi aktor. Ya, artinya baca skenario, pahamin, and do it, lakukan. Caranya macam-macam dan saya percaya setiap aktor punya caranya sendiri-sendiri. Tapi skill artinya yang basic-basic harus dilatih ya dan dimiliki. Tapi setelah itu caranya beda-beda. Dia bagaimana mengatasi nervous, bagaimana menghayati peran, itu punya cara masing-masing berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Gitu. Kalau saya berpegang pada ini saya pinjam dari istilah seni rupa teman-teman seni, yaitu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Dan tapi basicnya, karena saya dulu lama di teater mandiri, teaternya Putu Wijaya itu guru saya berikutnya, dan sampai sekarang saya juga menghayati yang namanya Desa Kalepatra. Apa tuh Mas? Desa Kalepatra itu semacam tuntunan atau filosof orang-orang Bali. Ya. Desa itu adalah tempat, kalau itu adalah waktu, patra itu adalah mood, suasana. Jadi kalau saya main sama kamu di sini, saya harus berpikir di sini dengan kamu dengan suasana seperti ini. Gitu. Jadi begitu saya bertemu dengan yang lain juga begitu, saya harus mengadaptasi. Ya, intinya jadi mengadaptasi semuanya. Kalau saya bermain sama aktor-aktor yang baru misalnya ya, saya nggak merasa lebih pintar dari mereka, karena saya harus sama-sama mengikuti jalan rule yang dia mampu. Desa Kalepatra. Patra. Good one. Udahlah. Pesannya Mas Arswendi, udah nggak usah terlalu dipusingin, just do it. Itu akan aku contek walaupun aku bukan aktor untuk kehidupan aku. Boleh Mas? Kamu aktor? Oh iya aktor ya. Cakep. Have fun on the shoot ya Mas. Thank you. Thank you. Nah, tamu kita berikutnya, musician turned actor. Sal Priadi, Yogyakarta now landed in Jakarta. Maafkan aku terlambat. No worries. Karena tadi semua udah siap di set gitu ya untuk pemotretan arisan. Aku gini, wah semua udah siap dong. Apa ya kok lama gitu. Maafkan aku. Begitu bintang-bintang perempuannya udah mulai kepanasan. Aku gini, nunggu apa? Oh ternyata Aduh. ada yang lagi ngurus bagasi. Oh my God. Enggak keluar-keluar. Dari Jogja dalam rangka? Rekaman. Lagi rekaman untuk album paling baru. Congratulations. Doain deh. Berarti ini adalah album ke? Ya, ini album kedua. Album kedua aku konsepnya EP, 3 EP yang digabungin jadi satu. Aduh, gimana tuh? Jadi EP yang pertama udah keluar tahun kemarin. Terus ada 2 EP yang tahun ini akan keluar, terus digabungin jadi satu album. I see. Oke. Ceritanya beda-beda. Itu gimana ceritanya sih sampai akhirnya perjalanan hidup karirnya Sal dari musisi terus akhirnya landed in movies? Wow. Jadi pertama kali emang nggak pernah kebayang, cuman main musik aja gitu. Terus tiba-tiba suatu hari dapat meeting, diajakin meeting untuk ngomongin film. Aku pikir ngomongin soundtrack film. Jadi aku udah duduk, udah ngobrol-ngobrol. Terus kayak ada waktu 5 menit atau 10 menit kayak nggak nyambung gitu akunya. Ternyata mereka mau ngajakin main film. Itu film pertama seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Bung Edwin sama Bung Edi produsernya. Udah ngobrol-ngobrol. Oh main, waduh. So kayak
aku nggak ada pengalaman sama sekali gimana nih, terus mereka minta untuk coba apa segala macam. Ya udah akhirnya aku main ke kantor mereka, disuruh baca di skripnya, terus dicobain depan langsung di depan Bung Edwin langsung. Udah terus habis itu berapa minggu kemudian bilang kalau yaudah kamu cobain main di film ini gitu. Ya, rasanya kayak Nervous nggak waktu pertama kali menjalani peran kamu sebagai aktor? bangetnya tuh Even kayak dibandingkan ketika nyanyi? jauh banget, Iya. Kak. Sampai hari ini bahkan kayak masih ya situasi yang berbeda gitu ya, lingkungannya juga beda, kayak masih belum bisa sepenuhnya handle kayak lagi aku di panggung gitu. Jadi kayak masih ada rasa-rasa kayak grogi yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah scene gitu misalnya. Tapi so far benar-benar bisa menikmati karena prosesnya tuh yang bikin aku paling senang sebenarnya, kayak readingnya terus mengenal karakternya itu. Perbedaan kenikmatan apa yang Sal dapatkan dari melakukan keduanya yang berbeda, nyanyi sama acting? Ya kalau aku nyanyi itu kan langsung tukeran energi sama penonton yang ada ya. Jadi kayak langsung ketemu sama orangnya, terus kayak kita deliver apa yang kita rasain di atas panggung, dan penonton bisa langsung ketahuan gitu ekspresi apa yang mereka rasakan gitu. Kalau di film sebenarnya part yang paling aku suka yang tadi aku ceritain, kayak pre-productionnya, kayak readingnya, diskusinya soal karakternya, menemukan itu gitu, terus jadi kenal apa personality lain di luar kita dan menemukan irisan itu di dalam diri kita gitu. Itu yang aku banyak belajar dan happy banget gitu dan enjoy. Waktu pertama kali Sal terjun ke dunia film, kepada siapa Sal menggali knowledge untuk bisa yakin dalam berakting? Ya jujur pertama kali nggak ada sama sekali, Kak, karena aku nggak pernah kenal kayak siapa guru atau siapa gitu. Terus kayak lama-lama karena kebetulan aku tuh kerja terus sama Reza Radian. Jadi dari project pertama sampai project terakhir aku ini yang keempat waktu itu teater, itu ketemu sama Reza terus. Jadi beberapa kali yang ngobrol sama Reza dan dia ngasih banyak banget input. Sampai akhirnya aku kayak oh ya tahu banyak hal lah gitu dari dia. Terus ada lagi aku ikut kelas juga akhirnya Pak Rukman Rosadi, Mas Rosa, untuk ya mengenal acting lebih jauh lah gitu. Dan itu yang kayak dua orang itu yang ya sampai sekarang masih jadi kayak mentor gitu kali ya buat aku, belajar banyak. Itu juga. Ada nggak pemikiran kamu terhadap dunia seni peran sebelum kamu menjadi aktor dan sesudah kamu menjadi aktor yang berbeda? Mas Aswendi, Sun, hai, terima kasih. Leo. Yang paling kayaknya dulu aku pikir acting itu kayak ya udah berpura-pura memerankan peran gitu. Jadi perannya kayak ya udah main aja kayak nangis, terus tiba-tiba kayak gimana caranya bikin ekspresi nangis gitu. Tapi itu yang dulu aku pikirin kayak gitu. Ternyata kan enggak gitu karena kita harus itu tadi yang aku bilang kayak menemukan irisan kejadian peristiwa, terus habis itu kita sedang benar-benar berada di sana gitu. Mungkin kata-kata yang paling aku kayak selalu pegang tuh here and now gitu. Harus kayak bisa di situ dan berada di situasi yang terkini gitu di keadaan itu. Jadi kita bisa kayak ngerasain apa yang perannya rasain gitu kali ya. That's cool. Dulu kita pikir kita sebagai penonton pikir acting itu cuma berpura-pura ya. It's kayak penuh kepura-puraan gitu. nangis disuruh apa ketawa kayak ketawa gitu. Bisa ternyata jauh. Ini nggak pura-pura, ini irisan kehidupan gue, Jack. Oke, thank you for sharing with us. Thank you. Terima kasih. Tema pemotretan Movie Issues Bazar kali ini bersama Umay Shahab dan teman-teman yang di dalam ruangan ini dan film Arisan ya. Terus tadi sambil bawain kopi aku basa-basi nanya, udah nonton film Arisan kan? Terus udah ya ini jawab. Aku dengan malu jawab belum. Terus ini kurang sensitif saya. Kok belum? Karena buat aku waktu itu ikonik banget. Iya, film Arisan. Jawabannya Umay adalah saya baru 2 tahun. Kamu bisa bikin sampai rawit nih. Kamu tuh masih muda, paling muda mungkin di saat kita hari ini ya. Tapi kamu gak cuma sebagai aktor, tapi kamu juga ternyata penulis, producer. My God, you do a lot of things. Ini biar pas tua jangan jawab. Kerjanya sekarang. Sounds like a plan. Emang buat anak seumur kamu, tua itu di bayangan kamu usia berapa sih, Mike? Tua berapa ya? Kayaknya 60 deh. Kayaknya 60 udah tua deh. Jadi dari sekarang umur 20 sampai umur
40-an. Cari duit. Berkarya. Iya, emang kamu mulai cari duit dari usia kan aktor cilik kan? Iya, aku dari 4 tahunan, 5 tahunan gitu. Oh my God. What have you learned starting very early on this industry? Nggak tahu ya kalau dirangkum semua apa yang aku pelajarin kayaknya banyak banget, tapi yang pasti pendewasannya jadi lebih cepat. Karena ketemu orang tua semua kan di lokasi dari aku kecil, jadi ya dapat I get a lot dari kecil sih. Gitu sih. Oh. Out of all the things you do and passionate about, kalau cuman boleh dikasih 24 jam cuma boleh melakukan salah satu, apa yang akan kamu pilih? Directing gitu. Iya? Ya, enjoy banget menikmati proses pre-production, production sampai post-nya. Jadi sampai ketemu audiensnya juga menyenangkan banget. Okay, so when the time comes, you will leave everything behind and focus on directing? Maybe. Berarti belum. Belum. Haven't decided ya. Too early to make any decisions. Oke, bicara mengenai film yang menurut kamu di anak umur kamu, karena buat generasi saya film arisan itu termasuk salah satu bagian dari pop culture. It's a must scene message yang diberikan. Aku pengen tahu kalau untuk anak usia kamu apa sih film Indonesia yang boleh dibilang jadi milestone for you? Jadi milestone buat aku. Banyak banget ya. Akhir-akhir ini ada Before Now and Then, Mbak Camila Andini. Terus The Big Four kemarin yang ngerilis di Netflix. Sama aku suka sekali Penyalin Cahayanya Regas Benuteja. It's so powerful. Ya itu sih film-film yang baru-baru rilis buat aku sangat amat. Aku kayak one day harus bisa kayak gini. The Big Four, it's on my watch list for tonight. Apa yang paling menarik dari film itu menurut kamu? Kasih bocoran buat aku sedikit. Kayak Indonesia nyampe sini nih gitu. Maksudnya udah levelnya udah di sini gitu. Jadi kayak menyenangkan banget karena bukan cuma sekedar tembak-tembakannya, tapi kayak secara keseluruhan filmnya menyenangkan aja, fun to watch banget. Iya. Banget. Oke, film yang lain langsung aku sisihkan. Aku akan langsung nonton itu, The Big Four tonight. Okay, seems like you're ready. I'm going to leave you to it. Have fun on the shoot. Thank you. Tadi Umay just bumped your movie on my watch list tonight. Yep. The Big Four. Apa pengalaman seru yang nggak bisa kamu lupakan, Leo, saat syuting The Big Four? Ada satu insiden itu we were shooting in Bali kan. Nah itu tuh kita syutingnya di hutan Bedugul, hutan lindung. Terus Kristo lagi bawa tuk-tuk, motor yang roda 3 gitu, terus masuk ke jurang. Luckily no one got hurt, luckily. Dan dia juga udah aku brief, ingetin, lu kalau misalnya nggak yakin sama kendaraan, lepas, loncat gitu, udah lunasin badan. Dia lepas, dia pegangan sama semak-semak, motornya tuk-tuknya duduk. Everybody was like, Kristo. Dari situ semua action scene yang berhubungan dengan motor harus dilakukan dengan stuntman. But luckily, me being the negotiator that I am, I got to do it myself. Gitu. So negotiating has Yeah. always been your skill. Not really, but it's been like a fun thing to do. Yeah. Meyakinkan, bisa. Okay. Hasil dikasih. Do you use your skill on movies too? Maksudku ketika kamu mendapatkan tantangan peran yang menurut kamu mungkin harusnya begini nih akan lebih menantang, you negotiate your way through it? Most of the times, yeah. Akan jauh lebih menarik, akan jauh lebih nongolin sisi, menunjukin sisi fragile of the character and all that stuff. So yeah, I always put in my own ideas to a certain character, ya. Tapi at the end of the day, the decision maker ya kan directornya. That's all we can do is only present. Ya kalau diterima ya nggak syukur, kalau nggak ya nggak apa-apa. Make the best out of it. That's the thing about negotiating ya. Kalau diterima syukur, enggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau begitu mendapatkan rejection, it still hurts, right? It does. I wanna talk about that a little. Starting your career.
sempat mengalami rejection? Or everything is smooth sailing? No. As smooth as Mostly. your glittery golden top from Harta Nugan? It's not smooth sailing. Yeah, apa ya? A lot of rejections, but you just have to hold on to the faith that you will make it through and Okay. see what happens. Gitu. Tapi pernah nggak Oh. ada di titik di mana, aduh, kayaknya di reject terus. Should I turn back and do something else? Yeah, pasti. I think everybody goes through that. Tapi that's where it defines who you are, kan? Are you a quitter or are you a fighter? And for me, I like to be a fighter. I don't want to quit. Apa defining moment in your career yang akhirnya membuat kamu yakin, okay, acting is my career? Acting is my career. Itu waktu um, ya pas dapet kan I started my career in 2005 kan. And from there on out itu masih ya peran-peran kecil and then tiba-tiba ya kayaknya this is not for me deh. Sempet ngalamin itu di sekitar tahun 2008-2009 lah. Abis itu I started music. Mungkin dari musik gue bisa ke acting lagi and ternyata tidak gitu. And then I made a band. Bandnya bubar. Tiba-tiba kebuka lagi sama Teh Meli. Ayo Ratusan Purnama kan ajakin. Disuruh audisi. Audisi lah. Dapat. Oh berarti emang dari musik pintu acting bisa kebuka. Nah dari Ratusan Purnama itu mulai masuk ke dunia film. So If you have to choose either one. if I have to choose, I'll choose acting for a job, music for life. Kayak gitu. Acting for job, music for life. Iya, itu peran-peran kecil terus akhirnya defining moment. Yeah. Now you're here with us, so you're in the big league now. In. You look good in gold. I do. Have fun. Thank you.